Adil Katolino, Pacaromin ke surga, sengat ke jubata. Saya selaku penyuluh agama Keharingan sangat keberatan atas terjadinya kerusakan Gunung Peyuyan. Bagaimanapun pelaku harus bertanggung jawab secara hukum adat maupun hukum formal. Karena ini adalah perbuatan tercela dan penistaan bagi umat Keharingan sedunia. Masyarakat adat di Kelurahan Dina, Kecamatan Tewe Baru, Kabupaten Barito Utara. Soalnya kita semua menganut tentang adat-adat. Walaupun kami yang masyarakat biasa, kami tetap meyakini tentang adat istiadat yang di situ. Karena adat itu siapa yang merusakkan ataupun memusnah itu, dia harus kena didenda dan dibeban kepada pihak yang pelaku. Atas nama siapa? Atas nama Syahran A, Ketua Adat Desa Pendrek. Ya, sangat keberatan lah. Iya. Ya. Ya. Ini bukan saya sendiri yang keberatan, ini semua kami keberatan. Kalau tokoh-tokoh Keharingan semua keberatan. Ya. Tidak pernah itu bisa dirusak-rusak begitu, tidak pernah. Sejak mana aja tidak pernah. Sejak zaman Belanda juga dulu tidak pernah. Belanda, pemerintahan Belanda itu berani menggarap Gunung Lumut Peyuyan itu tidak pernah. Ya. Boleh tanya sejarah. Ya. Mohon kepada pemerintah supaya diberikan solusi dan juga bagaimana nanti supaya bisa bertanggung jawab pihak perusahaan yang sudah melakukan penggarapan yang sangat tidak kami setujui terhadap hutan sakral tersebut. Terima kasih Bu dengan itu. Pribadi merasa keberatan atas tindakan Siti Injeksi yang menggarap hutan sakral kami area Gunung Lumut atau Peyuyan, Kecamatan Gunung Purai, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Mohon kepada pemerintah terkait agar menindak perusahaan tersebut yang sangat fatal bagi kami umat Keharingan secara turun-temurun. Terima kasih. Terima kasih atas permohonan atau permintaan saya. Arti aktivitas perusahaan itu harus diberhentikan. Selaku umat Keharingan mohon diberhentikan oleh Bapak Presiden atau maupun pemerintah daerah setempat. Oke, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Mas Bilan. Ya, makasih. Saya atas nama warga Desa Liang Buah memang sungguh keberatan atas tindakan mereka yang mengobrak-abrik, menggarap maupun merusak itu. Kalau menurut saya masalah itu sebenarnya dari dulu, dari zaman nenek moyang tidak pernah Gunung Lumut itu digarap oleh perusahaan, oleh orang lain. Tapi namun saat ini sehingga mereka memberanikan diri menggarap itu. Jadi menurut saya bahkan warga lain kira-kira 100% setuju. Mohon perusahaan harus ada kepedulian terhadap warga setempat, bahkan warga lain. Kecaman perusahaan yang menambang di daerah Gunung Lumut, Gunung Peyuyan sangat bertentangan dengan kami umat Hindu Keharingan, karena disitulah tempat arwah-arwah nenek moyang Datuk Didi dulu yang diantar oleh Wara garis miring Kadok, termasuk istri saya pun di sana, anak saya pun di sana. Ya, jadi masalah itu sangat tidak menyenangkan bagi kami umat Hindu Keharingan. Karena kami Hindu Keharingan
pada tahun 80-an ada pengokohan dari pihak pemerintah, diakui Kaharingan adalah agama. Ya, jadi tempat melekat kami dibongkar segitu sangat keberatan bagi kami umat Hindu Kaharingan. Apa tuntutan Bapak terhadap pihak perusahaan yang melakukan pengerusakan hutan sakral tersebut? Jadi tuntutan itu bukan menindas bagaimana pihak perusahaan memperbaiki tempat itu sehingga melekat-melekat yang tinggal di situ jangan sampai terlantar. Karena tempat mereka yang dirusak begitu mereka terlantar. Ya. Ya, para arwahnya. Para arwah-arwah dulu. Ya. Jadi atas kejadian tersebut, permohonan Bapak terhadap pihak instansi atau pemerintah, sekaligus pemerintah pusat, apa sih permohonan dari Bapak selaku perwakilan pemelian ataupun kandong yang ada se-Kalimantan, Pak? Ya, jadi permohonan saya selaku tokoh masyarakat, selaku pemelian di Kecamatan Teweh Timur, saya mohon pihak pemerintah ada perhatian dan penghargaan terhadap kami umat Kaharingan. Ya. Jangan merusak begitu-gitu saja. Itu tanah sakral. Ya. Dari Tata Semerikung Batu dulu sampai sekarang. Dan apa pesan Bapak terhadap Presiden Republik Indonesia sekarang, Bapak Jokowi? Itu apa pesan-pesan yang perlu disampaikan Bapak terhadap Presiden itu, Pak? Jadi pesan saya mewakili umat Hindu Kaharingan seluruh Kecamatan Teweh Timur, Barito Utara, begini. Pihak Presiden harus memperhatikan agama Hindu Kaharingan. Jangan menyia-nyiakan sesuatu agama. Coba aja dari pihak pemerintah merusak tanah Makkah, merusak Yerusalem. Walaupun sedikit, jadi minta diperhatikan oleh Bapak Presiden, agama Hindu Kaharingan, bukan saya. Ya, agama Hindu Kaharingan jangan sampai diinjak-injak. Kami sudah dalam lumpur. Kalau diinjak-injak makin dalam kami Kaharingan. Mohon kepada pemerintah supaya diberikan solusi dan juga bagaimana nanti supaya bisa bertanggung jawab pihak perusahaan yang sudah melakukan penggarapan yang sangat tidak kami setujui terhadap hutan sakral tersebut. Terima kasih Bu. Dengan Ibu siapa? Ibu Jelina. Masyarakat adat di Kelurahan Dingah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara. Soalnya kita semua menganut tentang adat-adat. Walaupun kami yang masyarakat biasa, kami tetap meyakini tentang adat istiadat yang di situ. Karena
adat itu siapa yang merusakkan ataupun memusnah itu dia harus kena didenda dan dibeban kepada pihak yang pelaku. Tokoh masyarakat selaku pemelihat di Kecamatan Teweh Timur, saya mohon pihak pemerintah ada perhatian dan penghargaan terhadap kami umat Kaharingan. Ya, jangan merusak begitu-gitu saja. Itu tanah sakral. Ya, dari Tata Semerikung Batu dulu. Pribadi merasa keberatan atas tindakan PT Injeksi yang menggarap hutan sakral kami area Gunung Lumut atau Pilihan Kecamatan Gunung Kurai, Kabupaten Blitar Utara, Kalimantan Tengah. Mohon kepada pemerintah terkait agar menindak olah perusahaan tersebut yang sangat fatal bagi kami umat Kaharingan secara turun-temurun. Terima kasih. Saya atas nama warga Desa Liang Buah memang sungguh keberatan atas tindakan mereka yang mengobrak-abrik, menggarap maupun merusak itu. Terima kasih atas permohonan atau permintaan saya. Arti aktivitas perusahaan itu harus diberhentikan. Selaku umat Kaharingan mohon diberhentikan oleh Bapak Presiden atau maupun pemerintah daerah setempat. Oke, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Mas Gilan. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya masalah itu sebenarnya dari dulu, dari zaman nenek moyang tidak pernah Gunung Lumut itu digarap oleh perusahaan, oleh orang lain. Tapi namun saat ini sehingga mereka memberanikan diri menggarap itu. Jadi menurut saya bahkan warga lain kira-kira 100% setuju. Mohon perusahaan harus ada kepedulian terhadap warga setempat, bahkan warga lain. Atas nama siapa? Atas nama Sahran A, Ya. Ketua Adat Desa Pendreh. Ya, sangat keberatan lah. Iya, Ya. Ya. ini bukan saya sendiri yang keberatan, ini semua kami keberatan. Kalau tokoh-tokoh Kaharingan semua keberatan. Ya. Tidak pernah itu bisa dirusak-rusak begitu, tidak pernah. Sejak mana aja tidak pernah. Sejak zaman Belanda juga dulu tidak pernah. Pemerintahan Belanda itu berani menggarap Gunung Lumut. Puyan itu tidak pernah. Ya. Boleh tanya sejarah. Ya. Pesan saya mewakili umat Hindu Kaharingan seluruh Kecamatan Teweh Timur, Blitar Utara, begini, pihak Presiden harus memperhatikan agama Hindu Kaharingan. Jangan menyia-nyiakan sesuatu agama. Coba aja dari pihak pemerintah merusak tanah Makkah, merusak Yerusalem, walaupun sedikit. Jadi minta diperhatikan oleh Bapak Presiden, agama Hindu Kaharingan, bukan saya. Ya, agama Hindu Kaharingan jangan sampai diinjak-injak. Kami sudah dalam lumpur. Kalau diinjak-injak makin dalam kami Kaharingan. Dalam lumpur. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Saya Sukarni, Ketua Majelis Agama Kaharingan Indonesia, Maki Kabupaten Blitar Utara. Sangat keberatan atas tindakan PT Indeksim yang menggarap Gunung Sakral atau surga bagi umat Kaharingan dunia. Terkait masalah kegiatan tersebut, maka saya selaku Ketua
Maki Kabupaten Barito Utara mengajak seluruh umat Kaharingan yang ada di dunia agar untuk bersama-sama menutup kegiatan tersebut supaya tidak merusak kesakralan gunung tersebut. Oleh sebab itu, saya juga sekaligus mengundang pemerintah daerah untuk bersama-sama melakukan menutup kegiatan Pitindeksim pada tanggal 19 Agustus 2020 sekaligus menaikkan bendera merah putih, bendera Dayak, dan bendera Maki untuk menutup kegiatan perusahaan tersebut. Dan saya juga menuntut secara adat, yaitu 7 kali 7 denda adat, 7 ekor kerbau, 7 ekor babi, 7 ekor ayam, dan serba 7 untuk permohonan maaf terhadap arwah leluhur atau liau mate yang ada di Gunung Lumut yang sudah dirusak kesakralannya oleh Pitindeksim. Dan juga terkait masalah perizinan, apabila izin HPH Pitindeksim itu memang masuk di wilayah sakral, maka saya minta kepada pemerintah untuk mencabut perizinan tersebut, karena wilayah tersebut adalah wilayah sakral atau surga bagi umat Kaharingan di dunia sejak manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Kalau bahasa Dayaknya yaitu Sengkereang dan Sengkerepang. Nah, Gunung Lumut tersebut bukan hanya sekarang yang sakral, akan tetapi sejak dunia ada dan sejak Gunung Lumut itu ada, itu sudah sakral. Maka untuk itu saya meminta kepada pemerintah agar mengoreksi kembali tentang perizinan Pitindeksim.